Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dari Universitas Mercubuana Menteng dengan NIM saya 41522120. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja saya untuk mengenai tugas besar 2 saya di mata kuliah kecerdasan buatan dengan dosen pengampu saya Bapak Yudo Devianto, Eskom, Mkom. Jadi di sini saya mendapatkan tema untuk penerapan kecerdasan buatan di bidang militer. Jadi sebelum kita lebih tahu apa saja penerapannya, maka kita harus tahu dulu apa sih kecerdasan buatan itu. Jadi kecerdasan buatan adalah sebuah bidang ilmu komputer yang dikhususkan untuk memecahkan masalah kognitif yang umumnya terkait dengan pengenalan dengan kecerdasan manusia seperti pembelajaran, penciptaan, dan pengenalan wajah. Jadi AI itu penting di bidang militer karena dapat meningkatkan efisiensi operasional, akurasi dan pengambilan keputusan, serta kemampuan untuk menangani volume data yang sangat besar. Dengan AI, militer dapat menganalisis data secara lebih cepat dan tepat, memungkinkan respon yang lebih efektif dan strategi yang lebih baik di bidang militer. Jadi di medan perang pada militer. Dan AI juga dapat membantu dalam otomatisasi tugas-tugas rutin seperti pemantauan dan pengawasan, sehingga sumber daya manusia dapat dialokasikan untuk tugas-tugas yang lebih strategis. Lalu di sini saya akan mengangkat beberapa topik. Yang pertama ini adalah penerapan AI dalam militer, yang kedua adalah tantangan dan etika, yang ketiga adalah masa depan AI dalam militer, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi yang pertama ini adalah penerapan AI dalam militer. Yang pertama ini adalah sistem persenjataan yang sudah otomatisasi. Jadi sistem persenjataan yang otonom ini memungkinkan operasi tanpa intervensi langsung dari manusia. Drone dan robot tempur juga dilengkapi dengan kemampuan untuk mengambil keputusan secara mandiri dan dalam situasi tertentu seperti serangan atau pengintaian, dan contohnya ini adalah seperti drone, robot tempur, dan senjata tempur lainnya. Di sini saya mengambil 2 contoh. Yang pertama adalah tank robot dari Rusia. Di sini tidak diperlukan lagi awak kemudi sebagai sarana untuk menjalankan dari si tank ini karena sudah dibekali dengan AI. Jadi di sini sudah otomatis. Dan yang kedua adalah rudal yang dibuat oleh Iran. Kenapa rudal? Karena menurut saya rudal ini juga sudah dilengkapi dengan AI, karena rudal ini sudah diberikan titik koordinat di mana letak dia akan jatuh, maka si rudal ini akan otomatis tepat sasaran dan jatuhnya itu di titik yang sudah ditentukan, seperti itu. Lalu yang kedua adalah drone. Drone ini dilengkapi dengan AI yang dimana dapat memungkinkan untuk mengenali serta mengikuti target, serta membuat keputusan terkait navigasi dan misi secara mandiri. Dan AI pada drone juga memungkinkan pengumpulan data yang lebih efisien dan pemantauan area yang lebih luas secara real time. Contohnya ini adalah MQ-9 Reaper yang digunakan oleh tentara Amerika Serikat. Jadi bentukannya seperti pesawat jet yang dilengkapi dengan AI yang sudah dirancang sedemikian rupa untuk mengenali area-area sekitarnya yang dilewatinya. Lalu terdapat analisis data intelijen. Nah, untuk ini AI itu digunakan untuk mengolah data intelijen sebagai berbagai sumber untuk mengidentifikasi pola, tren, dan ancaman potensial. Dan penggunaan AI juga dapat memproses citra satelit dan data sensor untuk mendeteksi pergerakan musuh secara real time ataupun juga aktivitas yang mencurigakan. Jadi contohnya ini adalah analisis citra satelit yang digunakan untuk mengawasi pergerakan musuh, pasukan, ataupun untuk mempersiapkan militer di area yang sangat sensitif. Contoh pada gambar di sini itu adalah pantauan citra satelit yang ditunjukkan pada pangkalan udara militer China yang semakin kuat ancaman untuk negara Taiwan. Lalu selanjutnya adalah logistik dan manajemen rantai pasok. Jadi AI juga digunakan untuk memprediksi kebutuhan logistik seperti bahan bakar, amunisi, perawatan, untuk mengoptimalkan pengiriman dan dukungan logistik.
serta juga AI juga dapat membantu dalam perencanaan rute pengiriman yang efisiensi untuk pasokan dan personel militer. AI berfungsi untuk memanajemenkan logistik seperti pada sistem AI untuk memprediktif yang dapat digunakan untuk mengelola persediaan secara lebih luas, efektif, dan mengurangi resiko kekurangan ataupun kelebihan stok. Lalu selanjutnya ada cybersecurity. Jadi cybersecurity ini digunakan untuk mendeteksi respon serangan cyber dengan lebih cepat dan akurat, serta AI juga dapat memonitor dan menganalisis pola perilaku jaringan untuk mengidentifikasi serangan cyber atau aktivitas yang mencurigakan lainnya. Contohnya ini adalah sistem pertahanan cyber berbasis AI juga dapat mengidentifikasi dan menanggapi serangan cyber secara otomatis, seperti firewall yang cerdas ataupun sistem deteksi intrusi lainnya. Lalu pelatihan dan simulasi. AI ini digunakan untuk simulasi untuk mendukung latihan tempur, untuk mengembangkan strategi dan taktik militer. Dan kecerdasan buatan juga membantu dalam mengevaluasi kinerja individu dan unit dalam berbagai skenario simulasi untuk meningkatkan kemampuan tempur. Jadi contohnya ini adalah penggunaan teknologi virtual reality atau yang bisa disebut dengan VR. Dalam latihan militer juga dapat mensimulasikan kondisi medan perang yang realistis dan juga meningkatkan kesiapan pasukannya. Lalu yang kedua ini adalah tantangan dan etika. Jadi tantangannya ini adalah di teknologi. Yang pertama adalah keandalan sistem. Jadi keandalan sistem ini adalah salah satu tantangan utama dalam penerapan AI di militer adalah memastikan keandalan sistem. AI juga harus mampu berfungsi sebagai konsisten dan akurat dalam berbagai kondisi pada saat operasional, termasuk juga situasi yang tidak terduga. Kendala sistem pada kecerdasan buatan sangat penting dan untuk pencegahan serta kegagalannya yang bisa mengakibatkan hal yang sangat fatal, baik dalam pengambilan keputusan tempur maupun dalam misi pengintaian ataupun pemantauan. Lalu yang kedua adalah ketergantungan pada data. Jadi kecerdasan buatan juga membutuhkan data dengan jumlah yang sangat besar dan berkualitas tinggi untuk dilatih dan dioperasikan. Ketergantungan ini juga menimbulkan tantangan terkait dengan pengumpulan, penyimpanan, serta pemrosesan data. Data yang tidak lengkap biasanya atau tidak akurat akan mengakibatkan keputusan yang sangat fatal atau tidak optimal. Selain itu juga ada risiko pengamanan terkait penyimpanan data sensitif yang juga dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Lalu selanjutnya di sini adalah isu etika. Jadi isu etikanya ini adalah satu yang keputusan otonom dalam konteks penjelasan pesawat dalam konteks tempur. Jadi penggunaan AI dalam penjelasan otonom ini juga menimbulkan isu etika yang signifikan terkait dengan keputusan yang digunakan untuk kekuatan yang mematikan dan tidak dapat diprediksi ataupun tidak sesuai dengan hukum internasional ataupun aturan. Keterlibatan ini juga mencakup resiko kesalahan identifikasi target, serangan pada warga sipil, dan kurangnya akuntabilitas dan keputusan yang diambil oleh mesin. 2. Dampak terhadap hak asasi manusia. Jadi penggunaan kecerdasan buatan dalam militer juga mempengaruhi HAM. Ini juga mencakup potensi pelanggaran hak-hak dasar seperti hak untuk hidup dan hak untuk privasi mereka masing-masing. Jadi misalnya penggunaan kecerdasan buatan dalam pengintaian dan pemantauan biasanya mengarahkan pada pengawasan massal yang melanggar privasi individu. Jadi selain itu juga ada risiko bahwa teknologi ini juga dapat digunakan untuk menindas ataupun mengeksploitasi populasi tertentu, baik secara langsung dalam konteks konflik maupun melalui alat-alat pengawasan yang digunakan oleh rezim otoriter. Lalu yang ketiga adalah masa depan kecerdasan buatan dalam militer. Jadi yang pertama ini adalah tren dan inovasi. Nah, di sini itu ada pengembangan sistem AI dalam yang lebih canggih. Jadi di masa depan itu kita dapat mengharapkan pengembangan sistem AI itu lebih canggih dan lebih pintar. Teknologi ini juga mencakup kemampuan pembelajaran yang lebih dalam atau deep learning, jadi pengenalan pola untuk lebih kompleks dan kemampuan pengambilan keputusan yang lebih baik dalam situasi dinamis dan tidak dapat diduga. Misalnya ini adalah AI yang diadaptasikan dengan perubahan taktik musuh secara real time ataupun yang dapat terintegrasi data dari berbagai sensor
untuk memberikan gambaran situasi yang lebih lengkap dan akurat. Lalu yang kedua adalah kolaborasi internasional dan pengembangan teknologi militer. Jadi tren lainnya juga semakin berkembang dalam kolaborasi internasional dalam pengembangan teknologi militer berbasis AI. Negara-negara yang akan bekerja sama untuk berbagai pengetahuan, sumber daya, dan teknologi guna mempercepat inovasi. Jadi kolaborasi ini juga terjadi dalam bentuk penelitian bersama. Proyek pengembangan teknologi atau latihan militer juga menggunakan teknologi AI bersama. Hal ini juga tidak akan meningkatkan kapabilitas teknologi, tetapi juga membantu dalam membangun standar internasional dan kerangka kerja etika dan dalam penggunaan AI di militer. Lalu prospek di masa depan. Di masa depan, penggunaan AI juga dalam militer tidak hanya terbatas sebagai operasi tempur, tetapi juga meluas ke misi-misi kemanusiaan dan penjagaan perdamaian. AI dapat digunakan untuk mengoptimalkan distribusi bantuan kemanusiaan di daerah konflik ataupun bencana alam lainnya, dengan memprediksi kebutuhan dan mengalokasikan sumber daya secara efisien dalam misi penjagaan perdamaian dunia. Kecerdasan buatan juga dapat membantu dalam pemantauan zona konflik, deteksi pelanggaran perjanjian perdamaian, dan perlindungan warga sipil. Misalnya, drone yang dilengkapi AI dapat digunakan untuk memantau perbatasan atau zona yang demilitarisasi, sementara sistem analisis dapat digunakan untuk membantu mengidentifikasi potensi konflik dengan memberikan peringatan dini. Keempat dan terakhir adalah kesimpulan. Jadi penerapan AI dalam dunia militer ini membawa banyak sekali keuntungan, seperti peningkatan efisien, akurasi, dan kemampuan untuk menangani data dasar. Jadi teknologi yang diterapkan dalam militer ini di berbagai bidang seperti sistem senjata otonom, analisis intelijen, optimasi rantai pasok, keamanan cyber, dan simulasi berbasis AI. Lalu tantangan utama meliputi kendala sistem dengan ketergantungan pada data, serta isu etika terkait keputusan otonom dan dampaknya terhadap hak asasi manusia. Masa depan AI juga dalam militer ini menunjukkan tren yang positif, termasuk pengembangan sistem AI yang lebih canggih dan kolaborasi internasional. Lalu prospek penggunaannya juga cukup mencakup misi kemanusiaan dan penjagaan perdamaian dunia. Dengan mengatasi tantangan dan isu etika serta pemanfaatan inovasi yang ada, AI juga berpotensi besar mengubah di bidang militer ini sendiri, dengan meningkatkan efektivitas operasional dan mendukung upaya perdamaian global. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.